Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi, bagian yang kelima tentang induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua, memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghitung menggunakan persamaan pada transformator. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Michael Faraday melakukan eksperimen, hasilnya menunjukkan bahwa perubahan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke kumparan akan menimbulkan tegangan listrik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat sebuah kumparan. Kumparan itu dibuat dari kabel yang dililitkan. Kemudian ada sebuah magnet. Selanjutnya ada alat yaitu galvanometer untuk mengukur arus listrik yang ada pada saat terjadi induksi elektromagnetik. Kemudian pada galvanometer terdapat jarum penunjuk. Nanti magnetnya akan digerakkan keluar masuk dalam kumparan ini. Percobaan yang dilakukan ketika sebuah magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan. Searah dengan sumbu kumparan, akan teramati jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Segera setelah magnet diam terhadap kumparan, jarum galvanometer tidak lagi menyimpang atau kembali ke titik nol. Selanjutnya, jika magnet digerakkan terus-menerus, naik dan turun di dalam kumparan, jarum galvanometer akan bolak-balik dari titik nolnya ke kanan, lalu kembali ke titik nol, lalu bergerak ke kiri. Ketika gerak magnet terhadap kumparan berhenti, maka gaya gerak listrik induksinya hilang. Jarum galvanometer berada di titik nol atau diam. Arus yang dihasilkan dalam kumparan tersebut akibat perubahan fluks magnetik disebut arus induksi. Tegangan yang dihasilkan dari peristiwa induksi elektromagnetik disebut gaya gerak listrik atau GGL. GGL induksi juga dapat ditimbulkan ketika sebuah penghantar digerakkan dengan kecepatan tertentu menembus medan magnet. Induksi elektromagnetik membahas tentang konsep arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet atau medan magnet yang mampu menghasilkan listrik. Contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama adalah generator, yang kedua adalah dinamo, yang ketiga adalah trafo. A. Generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dapat dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC akan menghasilkan arus listrik searah dengan menggunakan komutator atau cincin belah. Berikut ini adalah gambar generator AC. Terdapat cincin ganda,
Kemudian berikut ini adalah gambar generator DC yang menggunakan cincin belah. Pada kedua generator ini terdapat magnet yang diberi tanda N north utara dan S south selatan. Kemudian di dalamnya terdapat komutator, ya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. B. Dinamo. Pernahkah kalian melihat dinamo pada sepeda seperti gambar berikut ini? Pada sebuah dinamo, terdapat roda dinamo, kemudian ada sumbu dinamo, terdapat magnet, kemudian ada inti besi, kemudian terdapat kumparan yang berupa kabel yang dililit-lilitkan pada inti besi, kemudian terdapat lampu. Cara kerja dinamo. Medan magnet pada dinamo sepeda dihasilkan oleh sebuah magnet yang terhubung dengan as atau poros atau sumbu dinamo pada roda pengendali. Pada saat roda berputar, roda pengendali pada dinamo juga akan berputar, yang selanjutnya akan menggerakkan magnet pada dinamo. Bergeraknya magnet mengakibatkan terjadinya perubahan garis-garis gaya magnet dalam kumparan yang berada di dekatnya. Perubahan garis gaya magnet pada kumparan ini yang mengakibatkan munculnya gaya gerak listrik induksi yang menghasilkan arus listrik. Transformator. Berikut ini adalah gambar transformator. Berikut ini adalah gambar transformator yang sederhana. Transformator adalah biasanya kita sebut dengan trafo, merupakan alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Jadi berdasarkan jenis trafo, yang pertama trafo step up atau penaik tegangan. Ciri-cirinya adalah NP lebih kecil dari NS. NP itu jumlah lilitan pada sekunder. NP adalah jumlah lilitan pada kumparan primer lebih sedikit dari jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Tegangan pada kumparan primer lebih kecil dari tegangan pada kumparan sekunder, Vs. IP itu arus listrik pada kumparan primer lebih besar daripada arus listrik pada kumparan sekunder. Untuk trafo step down atau penurun tegangan, ciri-cirinya adalah yang pertama, jumlah lilitan pada kumparan primer atau NP lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau NS. Kemudian tegangan primer atau VP lebih besar daripada tegangan pada kumparan sekunder. Yang terakhir, arus listrik pada kumparan primer lebih sedikit daripada arus listrik pada kumparan sekunder. Trafo tidak mengubah daya, maka jika V dinaikkan, maka I-nya menjadi kecil. Kita lanjutkan. Bagian-bagian dari sebuah transformator. Nah, transformator digambarkan seperti ini. Dan jika pada soal digambarkan seperti ini.
Pada sebuah trafo terdapat kumparan primer. Kemudian ada inti besi. Inti besi, perhatikan ini adalah gambar inti besi. Kemudian di sini ada kumparan sekunder. Kemudian ada sumber tegangan atau AC. Nah, karena letaknya di sini AC adalah sumber tegangannya pada kumparan, letaknya di sisi sebelah sini, maka di sebelah ini, sebelah kiri ini adalah kumparan primer, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kumparan sekunder. Jadi kamu perhatikan di mana letak sumber tegangannya, maka disitulah letak kumparan primernya. Ini di sini kumparan primernya, ini inti besinya, yang di sini adalah kumparan sekundernya. Cara kerja transformator. Pada saat lilitan di kumparan primer diberi tegangan dengan arus bolak-balik atau AC, maka terjadi perubahan medan magnet pada kumparan primer. Silakan perhatikan di gambar kumparan primer yang saya beri warna kuning. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh kumparan. Induksi elektromagnetik tersebut kemudian akan menyebabkan terjadinya fluks magnet pada inti trafo yang selanjutnya juga menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan sekunder. Silakan diperhatikan inti besi yang saya beri warna pink, kemudian GGL nanti akan diteruskan ke kumparan sekunder yang saya beri warna biru, sehingga mengalirkan arus listrik AC. Idealnya, daya yang diberikan kepada kumparan primer akan sepenuhnya diteruskan pada kumparan sekunder. Demikianlah materi pada kesempatan ini. Materi selanjutnya adalah tentang latihan soal materi transformator. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.